Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Wisnu Iksantoro. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen risiko perusahaan. Disclaimer, bahwa penjelasan materi dan analisis yang dijelaskan dalam video ini bukan merupakan ajakan berinvestasi ataupun ajakan untuk membeli saham dalam Bursa Efek Indonesia. Mari kita kenal lebih dalam terkait manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan adalah proses identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, baik itu dalam hal keuangan, operasional, reputasi, ataupun keselamatan. Manajemen risiko perusahaan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur, yaitu meliputi yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi risiko. Apa sih mengidentifikasi risiko? Kita mengenal atau identifikasi semua kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk kinerja resiko finansial, operasional, lingkungan, hukum, dan lain-lain. Yang kedua adalah kita harus mengevaluasi resiko tersebut. Mengapa demikian? Karena perusahaan harus menilai dan mengukur dampak potensial dari masing-masing resiko yang diidentifikasi ini, melibatkan penentuan tingkat keparahan resiko berdasarkan dampak dan kemungkinan, serta mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai. Yang ketiga, perusahaan harus mampu melakukan pengembangan strategi pengelolaan risiko, membuat rencana untuk mengelola dan mengurangi risiko yang diidentifikasi. Hal ini mencakup memprioritaskan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan, serta mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai. Yang keempat, perusahaan harus mampu mengimplementasi strategi pengelolaan risiko, di mana perusahaan harus melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mengelola risiko. Ini dapat melibatkan perubahan proses kebijakan, penggunaan alat pengendalian, asuransi, ataupun langkah-langkah lain yang relevan. Yang kelima adalah pemantauan evaluasi, melakukan pemantauan terhadap efektivitas, strategi, pengelolaan risiko yang diterapkan, dan mengevaluasi hasilnya. Jika diperlukan, tindakan korektif dapat diambil untuk meningkatkan manajemen risiko. Manajemen risiko perusahaan yang terpenting adalah membantu perusahaan mengantisipasi, menghindari, dan mengurangi dampak risiko yang dapat mengganggu kinerja operasional dan tujuan perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan stabilitas keberlanjutan dan kesuksesannya dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan coba mengimplementasikan dari manajemen risiko perusahaan yang ada pada PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk yang akan rilis pada Bursa Efek Indonesia. Dalam prospektus PT tersebut, kita harus sadar bahwa sebelum kita berinvestasi, kita harus mengenal lebih dulu resiko usaha dalam perusahaan yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan dan perusahaan anak. Yang kita ketahui bahwa dalam belakangan terakhir ini adalah kaum anak muda atau kita sebut generasi Z itu sangat kurang membaca prospektus ataupun analisis risiko usaha yang terdapat pada prospektus sebelum dia berinvestasi atau membeli saham tersebut. Oke, kita balik lagi kepada materi risiko usaha yang ada pada PT tersebut. Yang pertama adalah risiko volatilitas harga bahan bakar terhadap biaya jasa angkut perairan. Mengapa demikian? Karena perusahaan tersebut bergerak dalam jasa angkut perairan, di mana yang kita ketahui bahwa bahan bakar adalah
komponen utama perusahaan dalam mendapatkan income ataupun keuntungan. Yang kedua adalah resiko kendala teknis dan non-teknis. Yang ketiga adalah resiko ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Kenapa kita harus mengendalikan resiko ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus? Karena dalam jasa angkut perairan, bukanlah hal mudah dalam mengelola sumber daya ketersediaan manusia, terutama sumber daya yang memiliki keahlian khusus, sehingga perusahaan harus memitigasi resiko tersebut. Yang keempat adalah resiko kondisi alam dan bencana alam. Yang kelima, resiko kecelakaan maritim. Yang keenam, resiko persaingan. Yang ketujuh, resiko investasi atau aksi korporasi. Yang kedelapan, resiko perubahan teknologi. Yang kesembilan, resiko terhadap cost overrun pada kegiatan operasional. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam terkait resiko persaingan pada perspektif PT tersebut, di mana resiko persaingan itu bisa menjadi penting dalam hal mempengaruhi kinerja dan keberhasilan perusahaan pelayaran. Adapun resiko persaingan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingan harga. Industri pelayaran sering terkena dampak persaingan yang sangat kuat. Perusahaan pelayaran harus bersaing dengan pesaing untuk menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan mereka. Persaingan harga ini dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan dan menyebabkan tekanan pada keberlanjutan bisnis. Yang kedua adalah persaingan layanan. Selain harga, perusahaan pelayaran juga bersaing dalam hal kualitas layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Pelanggan cenderung memilih perusahaan pelayaran yang menyediakan layanan yang handal, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, perusahaan harus terus meningkatkan layanan mereka agar tetap bersaing di pasar. Yang ketiga adalah perubahan dalam permintaan pasar. Permintaan dalam industri pelayaran dapat berfluktuasi secara signifikan. Perusahaan harus siap untuk menghadapi perubahan dalam permintaan pasar yang mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi, geopolitik, ataupun perubahan tren terhadap perdagangan global. Perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan diri terhadap perubahan ini mungkin menghadapi penurunan permintaan dan kerugian keuangan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengubah landscape industri pelayaran. Perusahaan yang tidak mampu mengadopsi teknologi baru atau tidak berinvestasi dalam inovasi mungkin akan tertinggal dalam persaingan. Contohnya, penggunaan teknologi otomatis dalam operasi pelayaran dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Perusahaan yang tidak mampu memanfaatkan teknologi ini mungkin akan kehilangan daya saing. Yang kelima, peraturan dan kebijakan. Perusahaan pelayaran juga harus menghadapi resiko perusahaan yang terkait dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam peraturan lingkungan, peraturan keamanan, ataupun kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. Perusahaan harus selalu memantau perubahan peraturan dan kebijakan terkait hal tersebut dan siap harus beradaptasi dengan kebijakan ataupun perubahan-perubahan yang akan ada di masa yang akan datang. Penting bagi mereka ataupun perusahaan pelayaran untuk memiliki strategi bisnis yang kuat, fleksibel, dan adaptif untuk mengatasi resiko persaingan ini. Analisis pasar yang baik, inovasi produk dan layanan, penggunaan teknologi yang cerdas, dan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan industri dapat membantu perusahaan pelayaran untuk tetap bersaing dan berkembang di pasar yang kompetitif. Baik teman-teman, perlu kita reminder sekali lagi bahwa dalam berinvestasi di instrumen keuangan, kita tidak boleh sembarangan berinvestasi. Dikarenakan setiap perusahaan memiliki resiko-resiko yang harus kita baca terlebih dahulu sebelum kita berinvestasi. Sehingga hal yang kita investasikan jauh lebih bermanfaat. Maka pesan dari saya,
Sebelum kalian berinvestasi, maka pelajarilah dulu manajemen resiko investasi perusahaan. Thanks. Sekian dari video saya. Check it out.